Hai Gadget Lover, Assalamualaikum. Bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Sudah siap belum menyambut penjualan perdana Realme 6 Pro? Nah, sebelum beli, Mbak Gadget mau membahas salah satu unggulan di Realme 6 Pro ini yang bakal jadi standar baru di mid-range smartphone, yaitu kameranya. Seperti yang Gadget Lover sudah ketahui, Realme 6 Pro ini total ada 6 kamera, yaitu 4 kamera utama di bagian belakang dan 2 kamera selfie di bagian depannya. Sebelum kita bahas lengkap mengenai kameranya ini, dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, di like videonya dan di share video dari channel YouTube Gadget Empire. Di video sebelumnya Mbak Gadget sempat unboxing dan bahas fitur-fitur unggulan dari Realme 6 Pro ini. Dari segi harga, banyak yang berekspektasi lebih murah karena seri Realme 5 Pro sebelumnya berada di range harga yang lebih murah. Tapi kalau kita lihat lagi dari segi desain, spesifikasi hardware dan fiturnya, Realme 6 Pro ini adalah versi upgrade dari seri Realme XT. Layarnya lega, ada dual punch hole selfie di bagian depan dan 64 megapiksel AI quad kamera sebagai kamera utamanya. Chipset yang digunakan adalah chipset Snapdragon terbaru dan pertama di Indonesia, yaitu Snapdragon 720G yang secara mengejutkan ternyata mampu melampaui performa dari chipset Snapdragon 730G yang biasanya ada di smartphone di atas harga 5 jutaan. Di sini kita akan bahas kameranya secara detail ya. Kamera pertama dari Realme 6 Pro ini adalah lensa 8 megapiksel ultra wide angle kamera dengan cakupan area 119 derajat dengan aperture f2.3. Kamera kedua adalah lensa utama 64 megapiksel Samsung ISOCELL GW1 sensor dengan 1/1,7 inch large sensor dan aperture f1.8. Dengan ukuran sensor yang cukup besar, kamera Realme 6 Pro bisa capture foto dengan detail, ketajaman dan kemampuan menangkap cahaya dengan sangat baik. Lensanya ini menggunakan 6 pair lens. Lensa ketiganya adalah lensa telefoto 12 megapiksel dengan aperture f2.5 dengan jarak fokus 54 mm. Dengan lensa tele ini, kita bisa zoom foto dengan 2 kali optical zoom dan 20 kali hybrid zoom. Dan lensa keempat adalah lensa makro 2 megapiksel dengan aperture f2.4 dengan jarak fokus 4 cm. Foto dengan mode auto di kamera utamanya bisa menghasilkan gambar yang detail dan tajam dengan warna yang natural berkat bantuan AI Scan Recognition-nya. Tapi kalau kalian ingin warna yang lebih pop up, kita bisa mengaktifkan fitur Chroma Boost-nya untuk menyeimbangkan kecerahan pada gambar yang diambil kamera. Fitur HDR bisa diaktifkan atau di set auto guna menyesuaikan dengan pencahayaan sekitar. Terdapat juga shortcut untuk mode ultra wide, zoom 1 kali, 2 kali optical zoom, 5 kali, dan kita bisa pinch layar untuk mengakses hybrid zoom hingga 20 kali. Tapi bisa dibilang gambar yang dihasilkan mulai pecah di atas 5 kali zoom. Untuk foto dengan wide angle hasilnya cukup detail dengan cakupan yang pas, yaitu 119 derajat sehingga di bagian ujung gambar tidak melengkung. Biar bikin unik timeline, kita bisa aktifkan juga filter warna di tiap-tiap foto sebagai ciri khas foto-foto kita di sosial media. Di mode portrait, kita bisa menghasilkan foto yang keren dengan efek bokeh yang bisa diatur tingkat blur di bagian belakangnya. Filter warna dan AI beauty juga bisa kita aktifkan di mode ini. Tapi sayangnya titik fokus atau tingkatan bokeh tidak bisa diubah setelah foto diambil. Untuk menghasilkan foto dengan resolusi 64 megapiksel harus menggunakan mode kamera 64 megapiksel di samping mode portrait. Chroma Boost bisa diaktifkan juga, namun tidak terdapat AI Beauty, HDR, dan filter warna.
Kalau gadget lover suka foto-foto benda kecil, kamera makronya bisa diandelin banget. Gunakan fitur ultra makro di bagian more di samping mode 64 megapiksel. Hasil foto ultra makronya detail banget. Warnanya masih terlihat cukup bagus dan fokusnya cukup tajam. Di mode more ini terdapat juga mode pano untuk foto panoramik yang lebih lebar dan expert mode buat gadget lover yang suka fotografi dengan settingan manual ISO, shutter speed, white balance, dan jarak fokus. Di mode expert ini, kita juga bisa mengubah mode kamera menjadi ultra wide angle, dan telescopic lens. Untuk gadget lover yang suka post editing before posting, kita juga klik RAW untuk menghasilkan RAW image yang menghasilkan foto dengan ketajaman dan saturasi warna yang plain untuk lebih mudah dilakukan color grading di proses post editing. Mode zoom bisa kita gunakan juga di expert mode. Namun, maksimal zoomnya hanya bisa di 5 kali hybrid zoom. Yang juga jadi salah satu unggulan di fotografi Realme 6 Pro ini adalah Night Mode 2.0 dan Ultra Nightscape 3.0 di Night Mode-nya ini. Kita bisa menghasilkan foto di kondisi low light dengan hasil yang detail, tajam, dan kaya warna. Proses Night Mode ini mengcapture beberapa foto dengan multiple exposure dan menggabungkannya menjadi foto yang detail dan terang. Selain itu, quad pixel buyer di kamera utama ISOCELL GW1 sensornya menggabungkan 4 pixel besar menjadi 1 pixel sehingga gambar yang dihasilkan jadi lebih tajam lagi. Terdapat juga mode tripod untuk mengcapture multiple exposure foto lebih banyak lagi sehingga foto yang dihasilkan lebih detail, lebih tajam, dan lebih cerah. Selain mengurangi blur karena goncangan, dengan tripod mode ini kita juga bisa menghasilkan efek foto tri-light dengan long exposure yang stabil. Lensa wide dan lensa tele bisa diaktifkan juga menggunakan night mode, tapi bisa dibilang hasilnya kurang begitu tajam dan cukup jauh perbedaannya dengan lensa utama saat menggunakan night mode. Untuk videografi, Realme 6 Pro juga bisa diandelin karena punya fitur Ultra Steady dan Ultra Steady Max yang bisa menghasilkan video yang stabil untuk vlogging atau bikin video sinematik. Resolusi videonya bisa mencapai 4K video di 30 fps, 1080p video di 60 fps, 1080p 30 fps, dan HD 720p. Fitur Ultra Steady dan Ultra Steady Max hanya bisa aktif di 1080p 30 fps. Begitu juga dengan wide angle kameranya. Ultra Steady dan Ultra Steady Max bisa bekerja optimal di kondisi pencahayaan yang terang. Mode potret untuk mengcapture video dengan efek bokeh bisa diaktifkan juga berbarengan dengan fitur AI Beauty-nya. Berikut adalah salah satu contoh pengambilan video dengan memanfaatkan fitur Ultra Steady Max yang ada di Realme 6 Pro. Fiturnya lengkap dan video yang dihasilkan punya warna yang cukup natural dan hidup. Mbak Gadget udah jalan sekitar 1 kilo untuk mencapai puncak candi nomor 5 ini dengan menggunakan kuda. Seru, excited, udaranya beda banget, ini enak banget sumpah di sini. Kayaknya pengalaman baru banget buat kalian yang pengen datang ke sini, langsung aja ke sini. Ini murah banget, tempat wisata yang murah banget, masuknya cuma Rp8.000. Tadi naik kuda ngelilingi candi itu sekitar 120.000 per orang per kuda ya. Jadi satu orang hanya satu kuda, kasihan kudanya juga kalau untuk 2 orang ya kan keberatan.
Terdapat juga fitur time-lapse dan fitur slow-mo 120 fps di resolusi 1080p atau super slow-mo 240 fps di resolusi 720p. Dual kamera selfie-nya terdiri dari lensa 8 megapiksel ultra wide angle dengan cakupan 105 derajat dengan aperture f2.2 dengan lensa utama 16 megapiksel Sony IMX471 dengan aperture f2.1 dan ukuran pixel 1 mikron. Dengan ultra wide angle selfie, kita bisa capture foto dengan area 2,5 kali lebih luas dengan hasil yang tetap jernih. Kita bisa modifikasi foto selfie kita dengan AI Beauty yang cukup lengkap, bisa memperhalus kulit, merampingkan muka, memperbesar mata, memperkecil hidung, mempertajam dagu, memperkecil ukuran kepala, touch up untuk memberikan sedikit efek make up, dan 3D untuk memperbaiki bentuk wajah. Mode HDR bisa kita aktifkan juga untuk gambar yang lebih detail di beberapa kondisi pencahayaan. Di kamera depannya ini, selain bisa capture foto-foto selfie dengan kualitas yang bagus banget, terdapat mode portrait dengan level bokeh yang bisa diatur. Terdapat night selfie juga untuk menghasilkan foto-foto selfie dengan kualitas yang terang dan detail di kondisi malam atau minim cahaya. AI Beauty bisa kita aktifkan di night selfie-nya ini, tapi wide angle kamera tidak bisa digunakan. Kalau gadget lover mau hasil selfie dengan cakupan yang lebih luas lagi, kita bisa menggunakan fitur pano sehingga area background selfie akan tercapture lebih luas. Selain foto, video yang dihasilkan dengan kamera selfie-nya ini juga bagus dan stabil karena ultra steady video bisa diaktifkan juga menggunakan kamera selfie-nya. Selain itu, kita juga bisa capture video dengan efek bokeh dan penerapan filter sehingga hasilnya bisa lebih artistik. Gadget menggunakan kamera selfie tapi menggunakan filter dari Nggak cuma di situ, kita juga bisa capture slow-mo video dan time-lapse video dengan kamera selfie-nya ini. Bisa dibilang komplit banget fitur selfie yang ditawarkan di Realme 6 Pro ini. Setup quad kamera dengan 64 megapiksel GW1 sensor dan dual selfie kamera yang dimiliki Realme 6 Pro bisa jadi satu standar baru untuk setup kamera di mid-range smartphone. Punya fitur yang komplit, bisa menghasilkan foto yang bagus siang maupun malam, dan cukup bagus juga untuk videografi. Peningkatan di lensa makronya mungkin bisa jadi catatan penting untuk perbaikan di generasi berikutnya. Teknologi Ultra Steady Video dan Ultra Steady Max-nya sangat membantu menstabilkan video saat bergerak. Slow-mo 120 dan 240 fps rasanya sudah cukup. Tapi kalau bisa super slow-mo hingga 960 fps mungkin jadi satu hal yang lebih menarik lagi nantinya. Adanya fitur wait, night mode, dan ultra steady video di kamera depan Realme 6 Pro ini juga cukup membuat Mbak Gadget nyaman menggunakan Realme 6 Pro sebagai daily driver. Hasil foto tanpa AI cukup natural dan detail. Peningkatan di AI Beauty dan Portrait Effect bisa jadi catatan di generasi berikutnya. Jadi, di rentang harga 4 jutaan, Realme 6 Pro ini dari sisi kamera bisa Mbak Gadget bilang sudah cukup pas atau sesuai dengan harganya. Teknologi hardware dan peningkatan signifikan pada software kameranya cukup maksimal. Ditambah dengan dukungan desain yang bagus, performa yang kencang, fitur-fitur baru, dan penggunaan VOOC Flash Charge 30 Watt yang ada di Realme 6 Pro menjadikan pilihan yang pas di kisaran harga 4 jutaan. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan di-share video-video dari channel YouTube Gadget Empire. Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.